kita memanfaatkan outflow zone, di mana kita tahu bahwa di resource geothermal itu ada yang namanya upflow zone. Upflow zone itu di mana air panas atau fluida geothermal itu naik dari underground, dari kedalaman reservoir menuju permukaan secara secara vertikal. Nah, itu biasanya disebut dengan upflow zone, dan umumnya pengembang-pengembang PLTP di Indonesia itu mencari upflow zone-nya ini gitu loh. Upflow zone ini yang menjadi apa daerah-daerah produksi, sumur-sumur produksinya gitu loh. Nah, kami sudah juga kalau di US kami memanfaatkan juga yang outflow zone-nya gitu. Jadi area di mana fluida geothermalnya mengalir secara lateral ke arah sisinya, dan biasanya memang airnya sudah bercampur dengan air permukaan atau air tanah gitu loh. Sehingga temperaturnya sudah sedikit lebih rendah dibanding upflow zone ya. Namun demikian keunggulannya karena dia berada di daerah yang lebih rendah, dia sumur-sumurnya itu tidak sedalam pada zona-zona di upflow gitu. Kita sih kalau di US itu di bawah, hampir di bawah 1000 meter, 500 meter, ada yang sampai eh, sangat rendah itu, tidak seperti yang sumur-sumur di upflow zone kan bisa lebih dari 1500 meter di bawah permukaan tanah gitu. Nah, ini sekedar ilustrasi aja, kita mengembangkan di Guatemala di mana upload zone-nya kami kembangkan, tapi outflow zone juga kita kita ambil juga gitu. Artinya memang kita bisa mengoptimalisasi WKP atau wilayah kerja panas bumi itu, manfaatin semua potensi yang ada di situ, mulai dari upflow sampai outflow gitu. Kemudian ini juga di pengembangan kami di daerah yang lain, kita menggunakan pengembangan outflow zone-nya juga gitu. Bapak bisa lihat ini yang hitam-hitam ini adalah posisi sumur-sumur produksinya gitu. Dan ini perbandingan antara upflow dengan outflow, di mana outflow tuh rata-rata memang sumurnya dalam-dalam. Kalau upflow itu kan kayak seperti di kita di Amatilan tuh bisa sampai kedalaman 2000 meter, kemudian di Mamut juga 2000 meter, tapi kalau di outflow itu rata-rata di bawah 1000 meter. Ini Amatilan 300 sampai 600 dan lain-lain gitu. Jadi memang sekali lagi dengan konsep kita mengutilisasi outflow zone-nya ini, artinya kami bisa mengoptimalisasi pemanfaatan resource panas bumi yang ada di satu wilayah kerja panas bumi yang ada gitu. Yang terakhir adalah inovasi kami keempat adalah mengembangkan resource geothermal secara bertahap. Mungkin ini sekedar ilustrasi aja bagaimana Ormat mengembangkan resource panas bumi mulai dari prospect evaluation. Prospect evaluation biasanya kita melakukan dulu pre-exploration itu dengan 3G survey atau geologi, geokimis, remote sensing, geofisik, dan temperatur gradient. Setelah itu kita bisa melakukan pemodelan geologi. Dari situ baru kita melakukan resource konfirmasi dengan melakukan sumber coring atau melakukan sumber stamping slimpul. Kita dengan resource confirmation ini artinya kita bisa memastikan, mengkonfirmasikan model geologi yang kita tetapkan sebelumnya, dan mengkonfirmasikan terkait dengan temperatur di dalam reservoir gitu, pendugaan reservoir yang kita dapatkan dari pre-exploration. Setelah itu biasanya kalau di US itu kita melakukan, setelah kita mendapatkan kepastian ini, kita melakukan business assessment terkait dengan apa permittingnya, kemudian dengan TPA, dengan atau transmisinya juga gitu. Nah, baru kalau kita menyelesaikan urusan-urusan ini, baru kita masuk ke dalam resource confirmation dengan melakukan pengeboran secara full size gitu. Artinya sumur-sumurnya yang kita gunakan adalah sumur-sumur besar. Kita uji, setelah kita bor, kita uji, kita testing. Tentunya testing itu juga dengan apa? Dengan kita mensimulasikan eh, produksi ke masukan ke sumber injeksi, kita kita lihat berapa flow rate dari sumur-sumur yang kita jadikan sumber produksi. Nah, kita bisa memastikan reservoir modelingnya setelah itu gitu. Dari sini kan baru bisa kita pastikan berapa sih kapasitas dari resource panas bumi yang kita kembangkan gitu. Nah, setelah kita mendapatkan reservoir modeling, ya baru kita masuk ke dalam proses development. Development ini tentunya development terkait dengan pengembangan lapangan sumur, kemudian juga dengan pemilihan teknologi. Setelah itu baru kita melakukan eksekusi EPC-nya untuk pembangunan power plant. Dan setelah power plant-nya COD atau beroperasi, tentunya kita kalibrasi lagi gitu loh hasil dari pemodelan kita gitu. Dan selanjutnya kalau memang punya masih ada opsi untuk dikembangkan, ya kita kembangkan secara bertahap.
Nah, makanya kita hormat filosofinya untuk mengembangkan lapangan panas bumi itu selalu staging gitu loh. Artinya tidak, kalaupun kita menemukan resource masif ya kita tidak langsung mengembangkan secara masif, tapi step by step, artinya kita setelah satu PLTP terbangun kapasitas 20 mega, kita lihat 1-2 tahun itu aman, kita tambah lagi gitu sampai seperti yang contoh di McGill Hill di US. Ini kapasitas terpasang sekarang ini 140 megawatt, itu awalnya kita kembangkan dengan skala kecil itu. Kemudian di Olkaria pun yang kita kembangkan di Kenya juga sama, kita kembangkan secara modular dan staging. Jadi kita tidak langsung kembangkan 150 megawatt, artinya kita bertahap dari tahun 1999 sampai sekarang itu sudah terpasang sebanyak 150 megawatt. Nah, demikian Pak, mungkin dari saya terkait pemaparan eh, teknologi binary dan juga inovasi inovasi hormat lainnya gitu. Mungkin itu Pak, saya kembalikan ke moderator. Baik, lengkap sekali Pak. Kami tertambah ilmu pengetahuannya dari Siap, Bapak siap. yang sangat kompeten. Dan kita akan gali lebih dalam. Mungkin ada beberapa hal yang belum terungkap. Siap. Tapi sebelum ke situ kita jeda break dulu Pak. Jeda break Baik, Pak. biar Bapak bisa ngopi-ngopi dulu atau minum atau sholat asar dulu. Siap, siap. Siap. Ya, kita jeda 5-10 menit lebih dulu. Baik. Terima kasih. Pak Remi, screen share-nya boleh di stop agar operator bisa putar video klip.
Baik, kita lanjut ke bagian kedua, diskusi terbatas antara narasumber dengan panelis. Nanti di bagian ketiga baru diskusi terbuka. Semua partisipan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kita mulai dari panelis, saya lihat yang paling semangat ini kelihatannya wajahnya nih. Pak Sumaryadi ya duluan hari ini. Berikut Bang Amin, baru Pak Joko Abumanan. Silakan Pak Sumaryadi. Baik, terima kasih. Baik, Pak Remi, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Baik. Eh, ini menarik ya Pak ya, apalagi kalau Indonesia itu kan ring of fire ya Pak, tentunya Betul, betul. potensi eh, geotermalnya sangat luar biasa. Kalau tadi saya mencatat ada 3 tipe ya untuk pembangkit listrik geotermal itu. Yang pertama Betul. adalah dry steam plant, flash steam plant, sama binary cycle power plant. Nah, kalau melihat potensi uh, di kita Pak, yang paling menguntungkan dan yang paling bisa diterapkan itu yang mana Pak? Apa ketiga-tiganya bisa diterapkan di Indonesia? Kemudian yang kedua, tadi Bapak menyampaikan ada injektor di konvensional, ya konvensional. Injektor ya, itu kan selain juga untuk menurunkan tekanan ya dalam kondensor, juga mungkin untuk membuang gas-gas yang mengerikan yang dapat merusak material turbin, barangkali gitu Pak ya, Ya, seperti silika dan sulfur dan lain-lain. Nah, apakah dengan sistem binary ini juga ada injektor Pak? Karena oke. kan binary kan gasnya tadi closed loop ya, Ya, artinya kan dia tidak ada gas tercampur. Kalau nggak salah kan gasnya pakai isobutana ya, ya, sama isopentana ya, betul. dua gas itu ya. Antara dua itulah, tergantung Ya, resource-nya, Pak. ya, oke. Nah, itu eh, kalau nggak salah saya dengar tadi yang paling eh, titik rendahnya itu baik apa yang paling rendah itu isobutana ya, karena kalau Ya, isobentana lebih tinggi ya di titik B-nya gitu betul. Pak ya. Atau gimana, nanti bisa jelaskan Boleh, aja boleh. Pak. Dan ini menarik karena teknologi binary ini tentunya eh, beberapa waktu lalu Pak Chandra pernah menyampaikan teknologi eh, kelas kecil, geothermal kecil, dengan menggunakan resources panas yang ada di sekitar kita, yang 150 derajat itu bisa menggunakan sistem binary ini. Ya, Nah, sehingga secara sistem kelistrikan kita tidak perlu lagi, karena kan eh, PLTP ini panas bumi itu selalu adanya jauh di pusat beban Pak, betul. kecuali yang ada di Pulau Jawa ya, seperti Salak dan Jang, gitu Pak. Kemudian ini pemilihan tadi Pak, teknologi binary itu kan berkaitan dengan diagram entropi ya, entropi ya kalau nggak salah Pak ya. Ya, Mohon maaf ya, saya ya, entropi, Pak. Ya. entalpi ya. Nah, ini dari elektro coba belajar masalah Pak. Ya, nah, itu kan siklus biner. Nah itu eh, yang paling dipilih tuh yang steril ya. Artinya kan ada jenis turbinnya kan nggak sangat tergantung, karena dari Betul. diagram tadi kan juga akan terlihat pressure dengan dia perubahan fase uap menjadi cair ya Pak ya, Ya, dari situ diagramnya. Nah, terus yang terakhir ya Pak, nah, Salak dengan Kamojak kan sangat beda kualitas uapnya ya Pak. betul, Pak. Satu itu sulfurnya tinggi, satunya lagi tidak. Makanya di Salak itu teman-teman transmisi itu towernya dikasih cat khusus Pak, Ya, karena korosif. Sementara di Kamojang tidak. Nah, teknologi yang Bapak sampaikan tadi itu, tadi Distal Energy katanya Bapak sudah membangun ya. betul. Apakah tidak berpengaruh terhadap binarinya Pak dengan kualitas swap seperti itu? Ya, Ya. Terus yang terakhir Pak, sebenarnya efisiensi thermalnya berapa persen ya Pak antara yang open tadi, yang geothermal, sama yang
di binary. Makasih Oke, Pak. Terima kasih. baik Pak. Ini bisa, Langsung aja Pak Remi, langsung. oke. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya menarik Pak. Jadi pertama kali terkait dengan eh, optimalisasi penguatan pemilihan teknologi. Jadi sekali lagi kalau misalnya tadi kan saya sudah ilustrasikan, mungkin sedikit saya share kembali ya terkait dengan eh, dasar pemilihan teknologinya. Nah, jadi kalau Bapak bisa lihat di sini kan kapan kita mulai menggunakan teknologi binary, ini kan sebenarnya parameter utamanya adalah entalpi dari fluida geothermalnya gitu loh. Jadi kalau temperatur di kepala sumur itu di atas 200 di kepala sumur produksi ya, itu di atas 200 derajat Celcius atau misalnya 220 atau lebih, itu umumnya fluida geothermal itu adalah dry steam gitu. Jadi fraksi airnya tuh sangat minimal atau bisa dibilang juga dominasi uap ya. Nah, ketika dia sudah dominasi uap sih memang teknologi yang apa yang optimal adalah steam turbin konvensional ya, artinya steam turbin condensing ya. Nah, jadi kalau binary bisa aja dia digunakan di sini, tapi mungkin dari sisi capex akan lebih mahal dibanding menggunakan teknologi konvensional gitu. Nah, kemudian ketika dia eh, sebetulnya ada dua tipe aja, steam turbin konvensional dan binary Pak. Jadi flash itu kan sebenarnya pakai turbin kondensing juga gitu. Nah, jadi ketika dia temperaturnya berkisar antara 200 sampai ke bawah, sampai kalau teknologi Ormat kan sudah terpasang di resource panas bumi di US itu temperaturnya di kepala sumur itu 120 derajat Celcius Pak. 120 derajat Celcius kita bisa membangun PLTP dengan kapasitas terpasang 40 mega gitu loh. Tentunya dengan semakin rendah temperatur kita membutuhkan flow rate dari air panas semakin banyak gitu loh. Nah, jadi memang ada trade-off-nya gitu. Nah, jadi memang kami sekali lagi ketika dia temperaturnya sudah di bawah 150 itu biasanya memang eh, kita membutuhkan flow rate dari geothermal fluida itu atau air panas itu yang masif gitu loh, sehingga bisa mengkonversi menjadi energi listrik yang cukup gitu loh. Nah, jadi memang sekali lagi di dalam proses pemilihan teknologi ini sebetulnya eh, Ormat itu atau teknologi binary itu lebih unggul kalau menurut saya ya, lebih unggul untuk mengembangkan resource yang entalpinya menengah dan rendah gitu loh. Tapi kalau entalpi tinggi memang udah makanannya dari steam turbine condensing yang konvensional yang sudah terpasang sekarang ini di Indonesia sebagian besar. Kalau sudah 200 derajat, apalagi kalau resource-resource panas bumi yang ada di apa di Sumatera. Resource-resource di Sumatera itu mulai dari apa di sepanjang Bukit Barisan itu kan banyak tuh potensi geotermalnya. Itu umumnya adalah resource geotermalnya itu adalah dua fase fluidanya, kemudian dominasi air panas gitu loh. Nah, kalau udah seperti itu sebetulnya emang sangat ideal sekali buat teknologi binary gitu. Artinya mungkin mungkin kami bisa lebih kompetitif ya dari sisi capex ya udah dibanding dengan teknologi teknologi konvensional karena kan kami kan artinya bisa mengutilisasi semua resource-nya gitu mulai dari yang steam-nya, kemudian air panasnya dan juga campuran antara keduanya gitu. Nah, sekali lagi memang di dalam pemilihan teknologi ini ya sekali lagi dibedakan dari entalpinya gitu. Kalau entalpinya sangat tinggi tentunya teknologi yang available adalah teknologi steam, tapi kalau temperaturnya sudah menengah ke bawah atau di bawah 200 derajat Celcius itu binary adalah pilihan, Pak. Sekali lagi eh, tentunya ini tergantung dengan dengan appetite si kliennya karena kliennya juga masih masih suka reluctant, oh ini binary masih mungkin baru ya karena memang kita juga belum terlalu lama di Indonesia untuk mengimplementasi binary gitu. Kemudian terkait dengan ejector ya, jadi memang sekali lagi kenapa kami eh, gampang untuk mengeluarkan eh, mengeluarkan eh, eh, NCG CO2 atau H2S karena memang tadi kan kalau Bapak lihat dari siklusnya ini karena kami steamnya ini kan ketika dia fluidanya itu dua fase atau steamnya yang kita ambil untuk diambil kalor kalor latennya gitu. Jadi kalor laten kan kalau kita buang kan dia akan mengkondensasi kan si fluidanya gitu.
yang tadinya dari uap akan menjadi air panas. Nah, artinya dibuanglah kalkulatennya. Nah, ketika kalkulatennya kita ambil, airnya kan steamnya kan akan menjadi air semua. Tersisa adalah NCG-nya gitu di dalam unit vaporizer ini gitu. Nah, ketika tersisa NCG-nya, sementara kita melakukan proses kondensasi ini di dalam vessel dengan tekanan di atas 1 atmosfer gitu. Artinya ketika kita venting, sebetulnya fluida geotermal si H2S tadi atau CO2 tadi itu dengan gampang keluar dari sistem tanpa menggunakan steam ejector seperti yang digunakan di dalam PLTP steam turbine generation yang konvensional itu. Kalau kami kan Bapak bisa lihat di sini, artinya ketika semua steam berubah menjadi air, tersisa adalah NCG. NCG-nya kan karena dia dalam kondisi bertekanan di atas 1 atmosfer, dia sangat gampang kita venting ke atmosfer. Sekali lagi, ketika kita venting itu apabila memang eh, apa eh, kadar dari NCG-nya itu tidak membahayakan lingkungan gitu. Tapi kalau sudah di atas sudah itu kita biasanya kita mix lagi, kita kompres lagi, kita masukkan lagi ke sumur injeksi biasanya gitu. Tapi intinya kita sangat gampang lah kalau untuk mengeluarkan NCG ini di dalam sistem PLTP binary gitu dibanding dengan teknologi konvensional tadi gitu. Kemudian terkait dengan pentan dan butan ya Pak. Tadi pentan dan butan eh, pertanyaannya seperti apa ya kalau pentan butan tadi Pak? Sorry Pak Sumaryadi. Gas yang mana yang biasa dipilih atau yang paling Oh, optimal, efisien lah. Karena kan oke. biasanya kan yang mana gitu, Pak. Ya, nah kita sekali lagi kan kalau pentan itu, kenapa kita menggunakan pentan itu propertiesnya dia eh, boiling pada temperatur 30 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Pentan tuh titik didihnya di 30 derajat Celcius. Tapi kalau butat itu lebih rendah lagi, mungkin sekitar 4 derajat Celcius pada 1 atmosfer dia sudah boiling gitu loh. Nah, artinya ketika resource panas buminya itu geothermal fluidanya itu atau air panasnya itu temperaturnya di atas 150 derajat Celcius sampai sampai let's say lah sampai 180 derajat Celcius, kita menggunakan pentana Pak C5H12 gitu loh. Tapi ketika dia temperatur fluidanya di bawah 150 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, kita menggunakan butana gitu loh, C4H10. Jadi memang pemilihan fluida itu tergantung dari fluida geotermalnya gitu atau fluida heat source-nya gitu loh. Kalau memang rendah ya kita menggunakan butana, tapi kalau dia lebih tinggi ya kita menggunakan pentana. Bahkan pentana sendiri kita bisa gunakan untuk temperatur di atas 300 derajat Celcius gitu. Namanya cyclopentan gitu. Eh, Ya jadi turunan dari pentana juga gitu. Nah, cyclopentan tuh kita manfaatkan untuk heat waste gitu, heat waste recovery gitu. Kita menggunakan fluidanya cyclopentan. Tapi kalau untuk geothermal fluida sih biasanya kita menggunakan isopentan atau normal pentan gitu. C512-nya gitu. Artinya temperatur titik didihnya dia critical temperaturnya di 183 derajat Celcius gitu. Nah, jadi seperti di gambar ini kan, ini kalau misalnya kita menggunakan pentana ini, dia temperatur kritikalnya di 180 derajat Celcius gitu. Jadi itu kemudian nah, terkait salak dan apa ya, salak dan kamojang ya. Karena Betul, Pak. kita eh, kalau di salak itu kan benar-benar kita tuh manfaatin fluidanya ya. Jadi kalau di apa kalau di kamojang kan emang tipikalnya kan itu dry steam ya si fluida geothermal. Jadi memang binary tidak bisa dipasang di sana karena memang fraksi airnya rendah sekali dan memang environmentnya memang mungkin environmentnya banyak mengandung sulfur ya sehingga korosif. Tapi kalau kalau di kami sih sebetulnya ketika fluida geothermalnya ini biasanya kan kita juga bermain dengan pH-nya gitu loh. Ketika pH-nya di bawah apa di bawah 6 atau di bawah ya pokoknya pH-nya cenderung asam, kita biasanya mitigasinya menggunakan menggunakan tubing untuk heat exchanger kita yang materialnya eksotik atau biasanya kita menggunakan duplex gitu loh untuk tubing-tubingnya. Karena sekali lagi kalau di selnya kan di sel dari heat exchanger kan kita karbon steel tuh.
Nah, biasanya mitigasi kita menggunakan material tubingnya itu yang stainless steel atau yang sangat ekstrimnya tuh kita menggunakan duplex. Tapi sekali lagi kalau menggunakan itu kan artinya ada tambahan capex tuh, additional capex dibanding kita menggunakan karbon steel biasa gitu. Nah, ketika fluidanya memang ternyata tidak mengandung korosif ya, ya kita biasanya bisa menggunakan karbon steel aja gitu untuk tubing-tubing dari heat exchanger kita itu. Jadi dari sisi dari sisi VLTP-nya sebetulnya terkait dengan asam itu lebih kepada fluida geotermalnya gitu loh. Bukan kepada environment-nya sebetulnya, environment udara sekitarnya. Tapi kalau dia geothermal fluidanya asam, ya kita mau nggak mau kan harus menggunakan material-material di tubing-tubing heat exchanger itu yang tahan korosif gitu loh. Itu stainless steel atau lebih tinggi lagi gitu. Nah, kemudian terkait dengan efisiensi thermal, ya secara rata-rata sih efisiensi thermal buat binder ini antara bisa kalau kami sih rata-rata antara 15 sampai 20%, Pak. Jadi kalau temperatur resource panas bumi ya yang di Indonesia umumnya kita 15% sampai 20%. Semakin tinggi resource geotermalnya tentunya efisiensinya termalnya semakin mendekati 20%. Tapi kalau temperaturnya semakin rendah ya kita berkisar ke 15%. Bahkan kalau rendah sekali sih bisa sekitar 12% Pak, efisiensi termalnya gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab ya dari beberapa Itu pertanyaan dari Pak Sumaryadi. efisiensi thermal sama dengan heat rate ya Pak, ya, kalau di PLTU ya sama saja ya. Nah, ya mungkin hampir sama ya. Karena pendekatannya kan berbeda kan. Kalau kita kan lebih ke dari heat yang bisa kita recovery, yang bisa kita konversi menjadi Energi, electricity, ya. itu aja sih efisiensi thermalnya gitu. Oke. Simpel lah sih sebenarnya perhitungannya. Oke, yang terakhir nih Pak, saya nggak tahu teknologi ini masalah drilling, Mm-mm. apakah juga PT Bapak ini eh, Oh iya, secara agregat ya presentasi keberhasilan mendapatkan lokasi yang baik drilling oke. itu artinya itu berapa persen ya Pak? Karena kan disinyalir Pak apa namanya di panas bumi ini mahal karena tidak selalu Betul, berhasil ketika drilling itu Pak. Nah, betul, sebenarnya Pak. kalau dengan teknologi yang ada sekarang ini kan isu itu menjadi tidak valid lagi karena kan bisa dengan teknologi yang temperatur rendah itu sampai 150 derajat tadi. Terima kasih Pak. Betul, Pak. Nah, sebetulnya kalau eh, resiko drilling di kita itu kan bisa dimitigasi, Pak. Ya makanya di sini saya tadi memaparkan juga terkait General Exploration and Development Approach-nya ORMAT ya. Ya artinya kami biasanya kan yang berisiko tinggi itu kan di pengoborannya gitu, pengoboran khususnya pengoboran eksplorasi ya. Jadi sebelum kita melakukan pengoboran eksplorasi, kita melakukan 3G survei tadi gitu. 3G survei itu kan kita melakukan geologi, geofisika dan geokimia gitu. Geologi itu kan di permukaan semua tuh kan. Geologi lebih ke setting geologinya, apakah benar batuan-batuannya menunjang ada reservoir gitu, ada anomali termal dan lain-lain gitu. Jadi kalau geokimia itu kan kita biasanya mengambil mengambil sampel-sampel air panas atau buangan gas fumarolnya gitu ya. Kita kita ukur temperatur. Dari situ kan kita bisa mendugakan dengan geokimia kita menduga dulu temperatur di bawah permukaan itu berapa sih. Tapi kalau geofisika itu biasanya menggunakan magnetotelurik. Itu arti magnetotelurik itu lebih ke kita menduga dimensi dari reservoirnya itu masih dari permukaan gitu. Nah, sekali lagi itu harus kita lakukan tahapan-tahapan itu gitu untuk mengurangi risiko kegagalan eksplorasi gitu. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yang bisa dibilang masih spekulatif atau hypothetical, itu dari 3G biasanya keluarnya hypothetical resource yang namanya. Nah, dari situ kita baru melakukan pengeboran gradient temperatur drilling gitu. Gradient temperatur drilling itu sebetulnya kan memastikan lagi benar nggak temperatur di dalam reservoir itu punya kenaikan. Kalau gradient temperatur drilling kan sumurnya hanya mungkin 500 meter gitu. Dari 500 meter itu kita kita petakan gitu berapa sih kenaikan temperatur sepanjang 100 meternya gitu loh. Kalau dia 10 derajat Celcius per 100 meter, artinya anomali termal itu bisa diyakini ada gitu loh. Kalau misalnya dia kedalaman 1.500 kan artinya kita tinggal tinggal kali aja gitu berapa sih temperatur dugaan di awal. Tapi itu sekali lagi hanya untuk meyakinkan sebelum kita masuk ke dalam pengeboran eksplorasinya gitu. Nah, pengeboran eksplorasi emang ketika kita melakukan dengan proper tuh resiko kegagalannya memang masih ada ya. Mungkin kalau bisa dibilang sih masih 50% lah resiko kegagalannya atau keberhasilannya gitu loh.
Nah, dari situ ketika kita sudah melakukan pengeboran eksplorasi dengan sumur yang standar atau sumur besar, ketika kita sudah menemukan, kan kalau kita sudah melakukan pengeboran artinya benar-benar kita sudah bisa memastikan litologi batuannya, kemudian apa pengukuran temperatur secara presisi di reservoirnya gitu loh. Artinya tidak menduga lagi dari atas gitu. Nah, dari situ sebetulnya kalau kita sudah bisa memastikan dengan pengeboran eksplorasi, statusnya akan berpindah tuh menjadi namanya probable reserve gitu loh. Kalau udah probable reserve tuh tinggal pengembangan sumber produksi itu kita mendapatkan status proven reserve gitu. Jadi tadinya kan kalau status di tanah sumber itu kan mulai dari speculative resource, kemudian hypothetical resource, baru naik ke possible reserve, probable reserve, dan proven reserve gitu. Artinya ketika dia proven reserve itu berarti kita tinggal menambah sumur-sumur produksi dan sumur-sumur injeksi gitu. Kalau sudah seperti itu memang masih ada kegagalan gitu. Tapi udah resikonya sudah sangat rendah gitu. Mungkin resiko kegagalannya mungkin kurang dari 20% lah kalau sudah masuk ke proven reserve itu. Jadi sekali lagi memang Jadi sebetulnya mitigasi resikonya yang paling penting nih Pak ya terhadap betul Pak. Karena reserve benar-benar reserve ya. Oke. yang membuat biaya mahal itu kan di resiko eksplorasi Pak sebetulnya. Risiko Ya, eksplorasi itu kan ya. Bapak bisa Hmm. bayangkan di Indonesia ini kan satu sumur pengeboran eksplorasi itu kami ini punya pengalaman di Pulau Buru ya di Pulau Buru di Maluku itu kita satu sumur itu lebih dari 10 juta dolar Pak. Ketika tidak dapat hasilnya ya sudah eh, Hmm. Terus terus hilang. kalau ya yang current condition dengan PLN di Nusa Tenggara Timur, Songa Wayuna sama Halmahera Mhm. Selatan gimana nih Pak? Di Atendai kan dengan hormat juga ya PLN-nya. Betul Pak, betul. Nah ini Ah, kebetulan ya, ya. kita ya sudah ditetapkan menjadi calon pemenang ya karena belum tanda tangan kontrak sih. Memang tanda tangan kontraknya di bulan bulan ini juga gitu. Nah itu memang ya kita melakukan pengeboran pengeboran dulu kan pengeboran eksplorasi dari situ eh, kalau misalnya resource-nya dari pengeboran kita sukses ya artinya kita berlanjut membangun EPC ya. Tapi sekali lagi masih ada risiko sih. Ya, belum kita kan selama masih apa penyelidikan 3G survei atau dari permukaan sih pasti masih ada risiko gitu. Risiko kegagalannya masih cukup tinggi lah. Ya, makasih Pak Remi. Iya, Saya kembalikan siap. ke Bang Adi. Makasih Pak ya. Terima kasih kembali Pak Sumaryadi. Tapi sebelum ke Bang Amin, saya ada dua hal Pak Remi Ya, untuk diperjelas lagi. Melanjutkan nih dari Pak Sumaryadi. Terakhir soal ongkos pengeboran, Pak. Saya tertarik begitu dengar kata juta-juta US dollar. 10 juta US dollar untuk satu sumur di Pulau Buru, betul Pak ya? ya, ya. Lebih Pak. Dengan Lebih Pak. infrastruktur Pak ya. Iya, satu Kak, sumur ya. ya, Tapi itu masih dalam tahap eksplorasi proven reserve ya Pak? Atau probable reserve Pak. belum? Probable reserve. Probable ya, masih Ya. tahap status probable reserve. Oke Pak. Hmm. Yang kedua, saya mau pertajam lagi soal efisiensi termal. Nah, ini klarifikasi yang 15 sampai 20% itu perbandingan energi listrik yang dihasilkan dengan energi termal yang keluar dari kepala sumur. Betul, Pak? Ya, artinya karena kan kita kan mengambil panas dari fluida geothermal, kemudian tidak semua panasnya kan, kita kan pasti ada limitasi temperatur yang diambil tuh kita harus buangkan di temperatur 90 derajat Celcius. Artinya kita recovery dari, let's say lah, dari kepala sumurnya 170 derajat Celcius ya. Ya. Kemudian kita kembalikan ke sumber injeksi di temperatur 90 derajat Celcius, artinya marginnya sekitar 90 derajat Celcius lah, margin temperatur yang kita ekstrak itu. Nah, dari heat yang kita ekstrak sebanyak 90 derajat Celcius itu, kalau kita konversikan menjadi megawatt termal, ya megawatt termal, kemudian kita konversikan menjadi listrik, itu kira-kira sekitar 15% tadi gitu. 15 sampai 20% tadi, Pak. Jadi Oke. dari total heat yang kita bisa recovery, kita konversi menjadi listrik itu 15% atau 20%, Pak.
Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Ya. Remi. Sekarang giliran Bang Amin Raharjo, setelah itu Pak Joko Abumanan. Silakan Bang Oke. Amin. Kencengan Ayo, suaranya ya Bang. Assalamualaikum, kedengaran nggak? Jelas-jelas Kedengaran, Pak. Pak? Oh, sekarang jelas. Kemarin ini kesalahan teknis karena gatek pakai alat. Sayup-sayup minggu lalu Bang. Iya, nggak salah itu. Ternyata mic-nya yang di kamera. Kalau sekarang yang di kuping. Ah, Siap, mantap. siap. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Remi. Jadi sudah secara teknologi tadi sudah dipaparkan secara lengkap ya mengenai panas bumi, mulai dari eksplorasi sampai bagaimana nanti dibangkitkan atau dikonversi jadi tenaga listrik. Nah, sekarang menurut pengalaman Ormat ini kendala dan tantangannya itu apa, Pak, selama ini? Baik secara teknis dan non teknis, ya. Hmm. Itu yang pertama. Jadi apa? Yang kedua tadi masalah ini ya saya juga terusik tadi kalau dia lari biaya eksplorasi. Sekarang kalau sudah jadi listrik, Pak. Jadi berapa biaya per MW-nya atau berapa nanti biaya per KWH-nya? Kira-kira itu. Ya yang sistem binary ini, ya. Jadi tadi kalau sudah dikatakan efisiensi 15 sampai 20%, sekarang skala Oke, biayanya. Jadi siap, siap. per unit cost per MW itu kira-kira berapa kalau kita mau Ya. menginstall PLTP binary. Terus kemudian yang ketiga ini Pak, ya saya lihat, saya amati pembangkit listrik panas bumi ini kan perkembangannya lambat. Nah, begitu lambat ini kenapa ya? Gitu ya. Apakah bisnis PLTP ini tidak menjanjikan ya secara bisnis sehingga nggak banyak ya artinya susah mencari pembiayaan sehingga para investor juga susah ya mau diajak untuk berbisnis di PLTP. Ya kira-kira bagaimana menurut Bapak supaya ini bisa menjanjikan? Karena katanya di Indonesia banyak sumbernya. Nah, itu sekali lagi itu yang jadi masalah ya. Jadi sekali lagi mungkin karena ini adalah tadi saya juga sempat pelajari bahwa PLTP ini tidak jauh daripada bisnis pertambangan. Ada kegagalannya di dalam, katakanlah mulai drillingnya aja bisa gagal atau berhasil. Tadi Bapak sampaikan 50%. Ya mungkin disitulah pertaruhannya. Sehingga ini tidak menjanjikan. Kira-kira begitu nggak Pak? Terima kasih Pak. Baik, baik. Oke, Langsung Pak Remi. siap, siap, Pak. Nah, jadi memang ada terkait pertanyaan pertama, kendala teknis dan non teknis. Kalau kendala teknis Tantangan di Pak ya. Kendala dan tantangan Pak kendala ya. dan tantangan ya, kendala dan tantangan teknis di Indonesia. Pertama tuh resource konsum itu umumnya, apalagi kalau kita kan majority resource konsum di Indonesia itu adalah vulkanik system, Pak. Vulkanik system itu artinya di dipengaruhi dengan keberadaan gunung api gitu loh. Hmm. Memang ada sebagian yang non vulkanik ya, sebagian non vulkanik itu mungkin sebagian kecil itu ada di Kalimantan dan mungkin di Papua itu ada juga non vulkanik, ada di Sulawesi sebagian itu non vulkanik gitu. Artinya tidak dipengaruhi oleh keberadaan gunung api. Nah, karena dia majority ada di gunung api, tantangannya adalah eh, lokasi prospek geotermal di Indonesia itu umumnya di atas permukaan laut 1.000 atau 2.000 meter di permukaan laut itu. Pegunungan Pak ya. Artinya di pegunungan lah, Iya. di pegunungan. Dan pastinya di pegunungan itu daerahnya remote, tidak ada akses Hmm. infrastruktur, tidak Hmm. ada jaringan transmisi dan lain-lain gitu. Nah, dengan demikian sebagai pengembang konsumsi di Indonesia itu juga bisa dibilang pengembang infrastruktur juga, karena kami hanya membuka akses jalan atau remote, karena kan pasti ada kampung-kampung lah di sekitar-sekitar itu Iya. mungkin ya. Artinya kami juga sebagai pembangun infrastruktur mulai dari jalan, jembatan dan lain-lain karena kami butuh gitu untuk proses konstruksi dan operasional si PLTP-nya nanti gitu. Nah, jadi tantangan teknisnya tuh ketersediaan infrastruktur pasti yang pertama gitu. Hmm. Nah, itu menjadi challenge juga apalagi kalau kita di pulau kecil ya. Kita kan kebetulan Terus ada selama ini proyek. Ormat membiayai itu? Iya, ini udah Wah, sudah di Indonesia tuh bisnisnya itu, Pak. wah, Artinya gitu. PLTP kita memang totalnya total project kan. Total project itu artinya Hmm. kami membangun mulai dari infrastruktur, kemudian juga eh, apa pengeboran sampai ke namanya total project ya. Total project itu artinya risiko ada di kami semua gitu. Nah, kemudian tantangan berikutnya karena dia di pegunungan, umumnya juga pegunungan itu pasti kawasan hutan, Pak.
Iya. Nah, kawasan hutan itu Hutan hidup. kan terbagi-bagi lagi kan, ada Iya. hutan produksi, ada hutan lindung, dan hutan konservasi. Kalau Hmm. hutan produksi atau hutan lindung masih agak lumayan gitu. Hmm. Artinya IPPKH-nya walaupun consuming juga, time consuming ya, ngurus Hmm. IPPKH itu tidak gampang gitu. Iya. Iya. Ta- Tapi masih bisa gitu loh. Tapi kalau dia masuk konservasi, ini Hmm. banyak juga PLTP, konsesi panas bumi di Indonesia itu masuk ke konservasi, Pak. Hmm. Karena emang sekali lagi kan karena dia vulkanik dan berada di daerah hutan, ya apalagi di pegunungan ya, udah biasanya kan pegunungan itu ditetapkan menjadi kawasan konservasi itu Iya. atau Iya. hutan lindung lah paling tidak karena catchment area kan. Nah, ketika konservasi itu bisa aja tidak diperbolehkan, Pak. Walaupun di regulasi Undang-Undang Panas Bumi yang terakhir itu kan sebetulnya panas bumi itu bukan masuk ke sektor pertambangan, tapi Hmm. sektor energi, Pak. Jadi udah dikeluarkan dari pertambangan. Pertama. Tadinya kan di Minerba Pabum tuh. Sekarang udah dikeluarkan menjadi EBTKI ini. Jadi artinya bukan domainnya dari pertambangan. Sehingga ketika dia berbicara energi, kita konservasi boleh, Pak. Hmm. Hanya konservasi boleh itu kalau dia area pemanfaatan gitu loh. Karena ada zonasinya juga kan Iya. di kawasan konservasi ada zona inti, zona pemanfaatan. Nah, ketika di zona pemanfaatan masih bisa gitu loh. Tapi kalau zona inti itu udah nggak bisa juga gitu. Nah, artinya memang kendala berikutnya adalah terkait dengan kawasan hutan tadi gitu. Kalau non teknisnya sih sebetulnya banyak juga non teknisnya yang pasti banyak juga eh, masalah community itu 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 biasa Pak, hampir hampir semua Resistensi lokal, Pak ya. iya iya itu udah umum Pak, Hmm. resistensi lokal di kita kan udah khususnya Jawa Baratnya aja ada dua yang tidak bisa berjalan dengan mulus itu seperti di apa di Tampomas ya Gunung Tampomas itu penduduknya tuh benar-benar menolak gitu. Kemudian di Banten juga ada di Gunung Gunung apa Gunung Karang kalau nggak salah itu juga benar-benar menolak Pak sehingga tidak bisa beraktivitas di Kenapa Pak menolaknya, Pak? macam-macam sih mungkin karena politis mungkin juga karena ketidaktahuan atau Hmm. Hmm. pasti ada LSM lah yang Ya. namanya LSM ya itu biasanya yang menjadi eh, batu sandungan tuh kalau sekali masalah tidak selesai sampai selanjutnya tuh bisa berlarut-larut tuh nggak bisa jalan-jalan itu udah umum Pak jadi banyak memang tantangan di kita juga tidak hanya teknis tapi non teknis itu Ya. cukup kami juga di pengeboran kami di apa di Wapsalit juga di Pulau Buru itu juga masyarakat itu demo aja ada aja Pak demo ketidakpuasan karena mungkin ada yang bisa direkrut, ada yang, pasti Ya. banyak Kak, Masalah itu lokal, Pak. challenge-nya tantangan pengembangan pariwisata di Masalah Indonesia lokal, itu Pak ya. masalah lokal juga harus kita atasi gitu loh. Hmm. Kemudian biaya pembangkitan ya terkait biaya pembangkitan memang gini PLTP di Indonesia itu kan rata-rata tuh capex-nya itu berkisar antara 4.500.000 per megawatt Pak Hmm. sampai 5,5 juta dolar per megawatt gitu loh. Itu secara average ya Hmm. biaya pengembangan mulai dari hulu sampai ke hilir sampai Oh, COD atau operasi power plant total project itu karena biaya total total project, project Pak. betul Oh. betul Pak. Nah sekali lagi kadang yang jadi masalah itu karena waktu pengembangannya membengkak gitu. Kalau Hmm. diregulasikan kita hanya diberikan waktu 5 tahun plus 2 tahun tuh harus sudah beroperasi tuh atau adisional pertambahan sampai 1 kali 2 tahun gitu. Tapi pengalaman di Indonesia ini dari beberapa LTP yang sudah berjalan ini itu rata-rata di atas 7 tahun Pak. Ada yang bahkan 10 tahun baru bisa COD gitu, mulai dari greenfield. Jadi kebayangin investasi di awal di pengeboran eksplorasi di berapa jutaan dolar di depan itu baru bisa kembali itu 12 juta 12 tahun berikutnya Bagus. atau nah ini yang jadi tantangan juga dari sisi keekonomian gitu. Tapi sekali lagi tarifnya ketika kita konversi menjadi biaya pembangkitan ya kita sih berharap mendapatkan tarif listrik itu kan kalau kapasitasnya besar sih mungkin bisa di antara 9 sampai 10 sen per kWh gitu. Hmm. Tapi kalau kapasitasnya di bawah 50 megawatt kecil-kecil Hmm. itu kayaknya mesti di atas 10 sen per kWh gitu loh. Apalagi kalau di daerah-daerah yang remote ya, yang daerah remote. Nah, tantangan berikutnya sebetulnya kalau beroperasi di pulau-pulau kecil. Hmm. Pulau-pulau kecil tuh resource-nya besar, kita di Ambon, di Nusa Tenggara tuh banyak lah. Resource-nya besar, mungkin lebih dari 40 mega, tapi Ya. demand-nya hanya 5 mega gitu. Nah, kita kalau
ngembangin hanya kapasitas 5 mega itu keekonomiannya berapa? Ya, ya, ya. Ngebor satu 10 juta dolar terus hanya untuk 5 mega itu capex-nya udah berapa gitu. Jadi memang challenge-nya adalah terkait dengan demand juga ya. Jadi banyak resource di panas bumi yang ada di Indonesia Timur itu apalagi di kepulauan ya kayak di Kepulauan Maluku itu resource-nya besar tapi demand-nya kecil gitu. Artinya kami pun harus kreatif atau mungkin pemerintah para stakeholder harus kreatif lah mencari Ya. apa buat eh, listrikan yang biasa gitu. Kemudian terkait dengan kenapa lambat. Nah, kalau kenapa lambat kan sebetulnya banyak faktor juga sih. Regulasi Pak, apa gimana? Enggak. Ya, kalau nah, sekali lagi regulasi. Kalau regulasi geothermal itu menurut Ya, kacamata Ormat ya, menurut kacamata saya lah ya. ya. Karena Ormat kan ada di berbagai negara nih di dunia ini ya. Artinya kita udah punya pengalaman Hmm. hampir di semua negara yang punya resource Apa teknologi Pak? kita pernah masuk ke situ gitu. Indonesia Indonesia itu punya regulasi cukup komprehensif Pak. Hmm. Mungkin paling komprehensif gitu Hmm. dibanding di Amerika sekalipun gitu loh. Ya. Artinya ketersediaan regulasinya kita cukup, tapi itu Tapi bisa apa juga Pak? jadi batu sandungan gitu loh karena Hmm. sangat terregulated sehingga sehingga kan biaya biaya pengembangan jadi mahal juga bisa gitu. Salah Oh. satunya ya. Karena Hmm. kan mungkin ya seperti kan memang di dalam pengembangan geothermal di Indonesia kan berdasarkan regulasi kita itu harus harus apa mengedepankan HSE gitu loh, health safety environment itu. Artinya unsur safety-nya tuh harus benar-benar ketat. Nah, ketatnya tuh yang kan ada additional biaya tuh membuat proper untuk kegiatan pengeboran itu harus diinspeksi dulu. Nah, itu memang di Indonesia kita akui memang lebih komprehensif gitu. Nah, jadi memang yang membuat ini jadi mahal. Pertama di Indonesia tuh kan bisa dibilang kalau dibanding dengan Amerika gitu biaya pengeborannya relatif lebih mahal lah di Indonesia gitu. Nah, ini menjadi challenge gitu. Kemudian dari sisi jual listriknya, nah ini masih menjadi tantangan Ya. kita gitu. Iya. Artinya PLN sendiri kan sampai sekarang kan biaya pembangkitannya mungkin masih berkisar di antara BPP PLN secara nasional kan mungkin 8 sen sampai 9 sen lah maksimum ya. Sementara panas bumi kan meminta di atas 10 sen misalnya. Itu kan ada Iya, iya. disparitas nih yang harus diatasi. Nah ini yang menyebabkan kadang untuk di daerah Sumatera PLTP itu agak berat juga untuk masuk gitu loh. Selain isu demand sekarang Iya. lagi surplus, Hmm. tapi juga karena mengharapkan tarif yang lebih tinggi dibanding BBP gitu. Tapi kalau di Indonesia Timur mungkin challenge-nya adalah demand-nya nggak ada, walaupun Ya, tarifnya bisa bersaing karena PLTD kan. ya. Nah, ini menjadi concern kita gitu. Nah, kemudian terkait tadi pertambangan yang mungkin tadi kita saya sudah singgung pertambangan Indonesia. Kebetulan di kita nih regulasinya sudah mengeluarkan domain pertambangan panas bumi di luar pertambangan gitu loh. Artinya sekarang sih relatif lebih baik lah. Iya. Jadi bagaimana Pak supaya bisnis PLTP ini menjanjikan Pak? Menurut Bapak apa Pak? Ya sebetulnya sih kalau Menjanjikan nggak sih Pak? eh, kalau kami sih karena kami memang bisnisnya di geothermal, Iya, artinya iya. memang resiko bisnis. Nah di kita tuh ada dua resiko yang major resiko Hmm. dua resiko utama lah dalam pengembangan panas bumi ini. Resiko teknis itu resiko eksplorasi Pak itu udah umum lah biasa Iya, dihadapi iya. oleh Ya, pengembang ya. ya Artinya dengan udah resiko lah. teknologi, ya udah ada Heeh. improvement. Tapi yang jadi masalah ini kalau kita menghadapi lagi resiko bisnis Pak. Resiko Nah, bisnis itu artinya apa? Karena kan di regulasi kita baru bisa ber-PPA hmm. atau apa kontrak jual beli ditandatangani itu setelah kita melakukan pengeboran eksplorasi. Hmm. Artinya kita sudah mendapatkan status probable reserve, kita baru bisa ber-PPA gitu. Nah, artinya ada risiko nih ketika kita melakukan spending eksplorasi yang sampai 20-30 juta dolar equity nih Pak. Karena nggak Hmm. ada pembiayaan kan. Iya, iya. Nah, dan gagal dan kita berhasil menemukan ternyata kita mendapatkan let's say 100 mega nggak bisa dibeli oleh PLN. Ini resiko Hmm. bisnis nih Pak. Nah, Atau iya, iya. harganya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, itu juga resiko bisnis. Jadi resiko bisnis itu lebih celaka Pak dibanding resiko teknis gitu. Kalau resiko teknis itu sudah menjadi umum lah buat pengembang panas bumi. Tapi kalau kita menghadapi resiko bisnis juga dengan kepastian tarif dan kepastian serapan kapasitas ini yang menjadi membuat berpikir dua kali gitu. Kalau Nah, tentang pembiayaan Pak, jadi nah kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan gimana Pak?
Sebetulnya kalau untuk ya kalau pengembangan panas bumi dari total project tadi 5 juta Hmm. per megawatt tadi, kalau di Indonesia kalau apa best practice-nya itu biasanya kan 30%, 70% kan, 30% Hmm. equity, 70% pembiayaan dari perbankan atau Ya. dari lender lah. Nah, umumnya eksplorasi itu nggak ada yang bisa masuk, Pak, pembiayaan. Hmm. Artinya harus pakai equity. Nah, Hmm. eksplorasi itu di Indonesia itu rata-rata kita spending tuh 20 sampai 30 juta dolar bahkan lebih gitu. Artinya kita harus melakukan pengeboran 3 sumur eksplorasi. Nah, ketika Minimal kita 3, mau Pak. sebetulnya idealnya minimal 3, Pak. Ya. Hmm. Karena kan kalau kita harus mendapatkan sumber injeksi juga kan kita harus flow Ya. test dari sumber produksi kita coba flow rate-nya berapa sih. Nah, artinya kalau di Indonesia kan rule of thumb-nya bukan kita sih diharapkan mendapatkan 3 sumur eksplorasi. Dari situ baru bisa kita lakukan feasibility study, Pak. Ya. Feasibility study dan kontrak jual beli listrik dengan PLN gitu loh. Nah, ini yang menjadi risiko tuh spendingnya bisa lebih dari 30 juta dolar, Pak. 3 sumur ini, Pak. Kita aja 2 sumur lebih dari di Palu. Ya risiko apa daerah Ya. remote dan lain-lain itu bisa sangat mahal itu. Artinya Kalau dengan payback 30 juta, periodnya, Pak. kalau dia dengan tarif yang sekarang itu Hmm. relatif di antara Di atas 10. ya bisa, tapi kalau dengan IRR 10% aja IRR project kita 10%, memang di antara 5 sampai 10 tahun, Pak, berkisar di Hmm. situ. Tapi sekali lagi kalau IRR-nya di bawah itu bisa di atas 10 sih. Ya. Ya udah biasa lah. Cuman kan karena kita sebetulnya sekarang ini pemerintah sedang melakukan mitigasi risiko di eksplorasi dengan ada program government drilling ya. Artinya Hmm. pemerintah yang melakukan dulu eksplorasi, nanti setelah proven atau setelah dapat status probable baru dilelangkan gitu loh pada para swasta gitu loh atau pada para pengembang gitu loh. Itu Artinya nggak risikonya termasuk sudah infrastruktur, Pak. yang mana, Pak? Itu pemerintah. Artinya infrastruktur nggak. Ya harus, Pak. Ya maksudnya kan begitu dia karena kan yang infrastruktur diperlukan untuk mobilisasi rig-rig Iya. pengeboran, Pak. Artinya mereka sudah Iya. bangun jalan juga tuh. Nah, Itu begitu pemerintah. ya itu kalau program government drilling. Hmm. Nah, ini pemerintah sedang menggagas ini government drilling. Kemudian ada lagi pembiayaan dari Departemen Keuangan sebetulnya dari PT Hmm. SMI. Jadi di situ ada ini baru pertama kali nih di dicoba di Indonesia ya. Artinya Bisa. di Indonesia dari dana dari World Bank. Jadi ada namanya GRAM. Nah, GRAM itu eh, bantuan dari World Bank di mana ketika kita mendapatkan fasilitas untuk eksplorasi nih. Ini sekali lagi nih baru ada nih di Indonesia nih dana pembiayaan buat eksplorasi ini. Jadi ketika kita ternyata menemukan kegagalan di eksplorasi pengeboran kita, hanya 50% yang bisa dikembalikan, Pak. 50% Hmm. di forgiveness gitu. Tapi kalau berhasil dikembalikan semuanya. Nah, ini Oh. terobosan baru nih, tapi dari 2 tahun yang lalu di launching sampai sekarang belum ada yang 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 dapat nih. Karena requirement-nya ketat gitu loh. Ya, Nah, ya, ini ya. mudah-mudahan Ormat bisa dapat nih untuk Ya. pengembangan di Waksalit dan WKP lainnya gitu. Nah, jadi itu Pak terkait dengan apa? Dengan Oke. pembiayaan gitu ya. Oke, oke. Jadi sebetulnya bisnisnya bisa menjanjikan sebetulnya, Pak ya. Asal Sebetulnya ya selama kita eksplorasinya sudah lolos sih, walaupun ini bukan bisnis, kalau bisnis juga kan high risk, high return Pak. Kalau ini kan high ya. risk, returnnya ya di cap gitu, di cap dengan Oke. dengan harga listrik gitu loh. Ya, oke. Ya beda gitu. Oke, Pak. Terima kasih Pak Remi. Oke, ya makasih ya Pak. Saya kembalikan ke Bang Adi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bang Amin. Mantap. Nah, Pak Remi, sebelum ke Pak Joko, saya mau klarifikasi lagi 2 hal. Boleh ya? Ya Pak. Tapi pertama yang terakhir, Pak. Untuk biaya pokok produksi, ya sudah paling rendah 10 sen ya, Pak. Eh, ya sebetulnya tergantung juga sih, tergantung berapa Ya, kapasitas angka terpasangnya gitu. angka kasar lah rata-rata. Kemudian harga jual listrik 8 sampai 9 sen ya, Pak ya. Nah, ini Betul. kalau ya hitungan kasar aja rakyat awam ini, jadi ada selisih Hmm, sekitar 1-2 sen. betul, betul.
dengan catatan ongkos transmisi tetap, ongkos distribusi tetap untuk Hmm. sumber energi geotermal. Nah, 1-2 sen itu sudah coba ingin disubsidi dengan cara-cara tertentu menggunakan Green Fund melalui SMI. Betul, Pak ya? SMI itu nanti pembiayaan di pengeborannya aja, Pak. Ya, tapi kan pada akhirnya mengurangi biaya pokok Mengurangi produksi. biaya pengembangan gitu, mengurangi capex itu. Ya. Nah, SMI di sini apa, Pak? Bukan Sri Mulyani Indra Wangsa ya? Apa, Pak? Iya, sebetulnya namanya sarana eh Sarana sarana multi, saya multi lupa-lupa ingat juga itu. multi infrastruktur kalau nggak salah. Multi infrastruktur. Oh ya, jadi Nah, cuma perusahaan di bawah DFQ. sampai hari ini belum ada yang dapat itu dana kan, Pak ya? Betul, Pak. Jadi dari Karena Alatnya berat nggak? ya persyaratannya, require-nya requirement-nya terlalu agak susah. ketat. Bisa jadi itu, Pak. Karena tadi terhubung pernyataan Bapak, regulasi cukup. Betul. Ya. Cukup. Jadi dengan kasus ini sebenarnya regulasinya sudah lebih dari cukup, Pak. Betul. Makanya over regulated. Makanya itu dia harga produksi yang bisa dibeli nanti oleh rakyat justru tidak bisa teratasi. Jadi tetap Betul, mahal. betul. Karena Green Fund yang sebenarnya gratis juga grant dari World Bank tidak tersalur dengan lancar. Betul, Gitu ya, betul. Pak? Ya, Oke, itu secara klarifikasi. kasar. Sekarang Pak Joko, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Kang Salam Remi. Pak Joko. Apa kabar Baik, Pak Joko? terima kasih. Eh, saya boleh langsung ya, Pak Adi? Ya, Silakan siap. Pak Joko. Baik, jadi ini mungkin bisa saya disclaimer ya. Artinya Jawa Timur akan ada geotermal pertama, pecah telur Betul, ini. Pak. Nah, Ya, Jawa Barat udah ada, Jawa Tengah udah ada, dan di Jawa Timur di mana, Pak? Ijen. Jen, Pak. Oh, Akan Itu zaman Pak diresmikan, Joko akan juga. COD. Nah, ini salah satu geothermal yang golden site ya. Artinya golden site eh, sarana prasarana eksplorasi itu dekat sekali. Ya, mungkin bisa Betul. jalan kaki, nyebrang jalan lah ya. Ada Iya, 2 sumur dan menggunakan ormat. Ini sangat luar biasa dan lahannya di daerah perkebunan itu ya, PTPN betul. ya. Betul, Pak. Nah, itu tadi yang dinyatakan oleh Pak Remi memang status geotermal kita ya namanya di Indonesia adanya di patahan-patahan atau kita sebut Betul. gunung tua Sesar. yang sudah Ya, sesar gunung tua ini justru ada di sana. Ini sangat terbalik dengan Jaboy. Jaboy itu di Pulau W ya. Abang. Ya, Ya, jadi potensi geotermalnya bagus, satu sumur bisa 30, tetapi pelanggannya nggak ada, hanya 5 mega. Ini pusing juga nih. Eh, betul, Apa betul. sih ITB-nya? Ya, ini memang itulah tantangan di Indonesia. Nah, saya tidak ke geotermalnya, saya mempelajari yang namanya teknologi biner ya. Ini saya Betul. pernah ke Dieng, ke sumur nomor berapa ya, itu ada buatan Bandung, Kang Remi. Ya, Screw, siap. screw expander ya, screw expander. Saya nggak tahu namanya Korindo, 50 kW. Iya, Nah, iya, iya. saya tuh sekarang ini ORC ini kan termasuk di dalam yang kita sebut energi baru, memanfaatkan Betul. teknologi-teknologi dari sampah-sampah panas, sampah-sampah Heat waste. biomas, Ya, ya, ya heat waste lah. Ini sangat Taiwan tuh punya yang bukan harga, kapasitasnya 50 kW, 50 kW sampai 300 screw expander tuh di situ. Turbin screw expander kecil, cuman ukuran mungkin 2,5 kali 3,5 meter. Dan ini kalau ini bisa teman-teman katakanlah universitas atau Kagatrik mulai mengcreate ini, karena kemarin seperti yang sebelumnya saya ceritakan, BRIN itu sudah punya blueprint untuk 3 mega, kita nggak usah 3 mega lah. Kalau ini bisa murah, untuk yang kelas 100 kW, saya lihat di LKPP ya, di e-katalog hari ini itu ada. Saya lihat ya ada, cuma nggak ada mereknya, saya nggak tahu buatan mana. Kalau itu ada, ini sangat bermanfaat untuk sumber-sumber panas ya, seperti katakanlah betul. diesel yang
flue gasnya bisa tidak dimanfaatkan, ini bisa. Nah, mungkin barangkali Ormat karena punya pengalaman turboden dari siapa, Pratt Whitney Itali. atau siapapun lah ya. Ini bisa Kobe, Jepang tuh Kobe kalau nggak salah merek aksinya ya. Nah, ini bisa mulai di-create lah. Jadi ekosistem geothermal itu harus dimulai dari ekosistem seperti hidro, dari ada pengembangnya, ada mulai universitas yang membangun di mana di Cimahi itu ya Bu Tri Mumpuni, kemudian di mana-mana yang kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede lah, nggak usah kita mencontoh Ormat yang udah pakar, kita yang kelas kampung lah ya. Ini Siap. sangat-sangat sampah ini luar biasa kalau bisa biomas dibuang-buang panasnya, kenapa nggak kita Hilirisasi. manfaatkan ya. Taiwan itu kita lihat ada dipakai itu. Ini mungkin ya, mungkin ada demand creation atau ekosistem solution lah supaya kita nggak usah yang terlalu mahal 5 juta berapa 5 juta US dollar sampai 10 juta US dollar per megawatt ya. Kalau PLN ya tangan hands up dia. Betul. Yang maunya yang murah Siap. ya, yang murah ya seperti itu. Nah, ini mungkin mulai kita berpikir ekosistem geothermal di Indonesia itu nggak usah oligarki yang masuk lah, yang kelas-kelas katakanlah yang dari uap apa istilahnya tidak langsung ya, pemanfaatan tidak langsung. Saya lihat yang di Taiwan itu di selatan di gunung itu 50 kW dipakai untuk air panasnya yang buangan dari katakanlah dari pemandian apa itu bisa jadi Ya. listrik setempat lah ya. ORC-nya bisa setempat kecil, fotonya hanya menggunakan siklus biner 3,5 kali 2,5 meter, mereka udah punya listrik di situ lah, pemanfaat tidak langsung. Ini mungkin saya hanya menyatakan aja kalau boleh kita bangun ekosistemnya. Hidro di Indonesia itu bisa langgeng karena sudah banyak pemain ekosistemnya ya, dari katakanlah yang membuat desain dari hulunya ya, katakanlah upstream, midstream, downstream itu ada. Kalau langsung manggil ORC dari end to end, waduh, mahal investasi kita, nggak sanggup. Ya, saran saya untuk membangun teknologi baru yang katakanlah nanti Kaisan ataupun ORC yang punyanya Ormat, yaitu seharusnya dibangun dari ekosistemnya. Ini aja dari saya pernyataan. Sorry Bang Adi. Siap, Pak. Ya, Ya, langsung jadi aja Pak Remi. ya, Ditanggapi pernyataan statement Pak Joko ya, Abumanan, Direktur Utama PLN pada masanya. ya kebetulan ini Pak Joko Abumanan itu yang melakukan yang ada, kita mengamandemen PPA untuk izin itu pas zamannya Pak Joko nih waktu itu. Saya ingat banget waktu tahun 2018 ya Pak Joko ya waktu itu ya, kita amandemen itu karena waktu itu mau hampir expired Jangan tuh lupa mampir di bawah kaki ijen itu ada kopi enak gitu Pak. ya. Kopi ijen ya, betul, Pak. Ya, jadi setuju Pak. Memang sekali lagi karena ya Ormat sih sekali lagi memang untuk kapasitas di atas. Kalau kami sih sekarang lebih fokus ke kapasitas di atas 5 mega ya. Artinya kalau di bawah 5 mega memang sangat memungkinkan, tapi keekonomiannya nggak masuk biasanya gitu loh. Nah, kita juga sebetulnya sudah berpikir untuk, kalau Ormat sendiri sudah berpikir untuk melakukan relokasi, bahkan kita membuat partnership dengan manufacturer lokal untuk heat exchanger-nya gitu loh. Artinya heat exchanger-nya memang kita sudah ada wacana ke arah situ Pak. Kita akan membuat kerjasama dengan mitra lokal di Indonesia untuk membuat heat exchanger khusus yang untuk binary-nya Ormat gitu. Nah memang sekali lagi kita itu, kalau menurut saya memang teknologi binary itu tidak terlalu rumit-rumit amat sih. Itu juga teknologinya sebetulnya sudah puluhan tahun yang lalu gitu, teknologi organic recycle. Yang jadi masalah itu kan sebetulnya kan karena PLTP atau power plant itu yang sangat dibutuhkan itu kan terkait dengan durability, reliability, availability, dan maintainability gitu loh. Nah ini yang membuat kenapa agak sulit gitu loh pengembang-pengembang atau pabrikan-pabrikan lokal itu untuk kalau sekedar membuat alatnya proven teknologinya mengkonversi itu pasti bisa Pak. Saya yakin ITB juga bisa lah. Artinya pabrikan lokal juga kemampuan anak bangsa pasti bisa lah. Cuma yang jadi masalah PR kita itu adalah
membuat satu PLTP yang punya durability, punya reliability, maintainability, operability yang bagus. Nah, ini yang butuh mungkin perjalanan yang panjang gitu ya. Kami pun dalam waktu 60 tahun nih melakukan improvement terkait dengan menghasilkan PLTP yang punya durability, reliability yang tinggi gitu. Nah, itu challenge itu gitu. Kita bisa lihat juga lah beberapa pembangkit-pembangkit yang dibikin skala kecil, nggak usah dari Indonesia, dari Cina pun yang sudah dipasang di Indonesia, itu ternyata tidak punya reliability dan durability gitu. Baru baru selesai commissioning 2 bulan kemudian ada masalah. Sampai sekarang jadinya mangkrak. Gitu. Ada 500 kW juga. Kemudian ada satu kerjasama dengan Jerman juga sama, Pak. Artinya memang sekali lagi kita juga sangat setuju karena ini juga teknologi binary tidak hanya bisa dimanfaatkan buat geothermal, tapi bisa tadi untuk heat waste terkait dengan biomas, kemudian dari industri itu kan banyak sekali tuh buangan-buangan panas yang belum termanfaatkan. Dan saya pun sekarang sudah fokus ke sana juga di luar geothermal ya. Kami juga sekarang sudah fokus untuk mencari klien mulai dari pabrik semen, Pak. Pasti tuh heat waste-nya masih banyak tuh pabrik semen. Kemudian smelter, kemudian open cycle dari gas turbin itu besar, Pak. Nah, itu juga kita sedang sasar nih. Sekarang lagi saya coba tugas saya juga di Indonesia mengembangkan bisnis ini gitu loh. Salah satunya di luar geothermal gitu. Sepakat Pak dengan Pak Joko, Pak? Baik, Oke, kalau baik, terima sudah kasih Pak sepakat, Remi. Salam sehat. Ya, kalau sehat, sudah Pak. kalau sudah sepakat, berarti kita sudahi bagian kedua ini. Kita akan masuk ke bagian diskusi terbuka, melibatkan semua partisipan yang hadir. Tadi saya lihat sudah ada yang angkat tangan. Tapi kita beri kesempatan pada narasumber untuk istirahat sejenak. Istirahat di tempat sekitar 5 menit. Dan operator akan memutar video ataupun flyer yang menampilkan acara webinar minggu depan. Ya, minggu depan narasumber kita seorang direktur panas bumi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Gigi Udiatmo, Sarjana Teknik, Master EPM, Philosophical Doctor. Minggu depan tanggal 7 Februari, hari Jumat, seperti biasa, jam 2 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Tampaknya judul paparan belum diberikan, tetapi tetap dalam tema Geothermal Insight.
Baik, kita masuki bagian diskusi terbuka. Yang ingin bertanya secara langsung, silakan mengangkat tangan, raise hand, dan nanti kita buka sehingga suaranya bisa terdengar, unmute. Lalu tolong sebutkan nama dan asal instansi institusinya. Dan masing-masing diberi waktu sekitar 2 menit saja ya, biar bisa menampung banyak pertanyaan sesi diskusi umum ini. Silakan Pak Erwin Kasim dari Eh, Maske. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Remi. Senang diundang oleh Pak Aldi untuk ikut mendengarkan paparan mengenai geothermal spesifik untuk Ormat teknologi. Tadi saya mendengar bahwa minimum kapasitas yang mungkin available teknologi sekarang di atas 5 megawatt ya. Kalau di bawah itu rasanya kecil sekali kemungkinan untuk bisa membantu waste recovery atau untuk biomass dan lain-lain. Sementara potensi biomass kita besar sekali eh, dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi saya melihat di sini memang tantangannya berat untuk daerah timur kapasitas besar tapi demand kecil. Di Pulau Jawa kapasitas bisa besar tapi mungkin demandnya udah oversupply juga. Harga juga tidak begitu menarik ya. BPP PLN di Jawa mungkin rendah ya. Jadi kalau boleh saya memberikan masukan saran aja supaya industri renewable energy ini berkembang, tentu harus ada intervensi negara di sini. Pemerintah harus ikut. Tadi saya dengar sudah ada pemerintah drilling ya, drilling dari pemerintah untuk membantu mengurangi resiko di eksplorasi. Mungkin juga yang lainnya juga mungkin perlu ditingkatkan Pak. Bagaimana bisa membantu supaya industri kecil juga bisa diambil oleh Ormat. Saya dengar industri-industri di bawah 1 megawatt sebenarnya sudah ada, tapi memang bukan buatan Ormat. Tapi kalau bisa dirangkul, syukur-syukur nanti bisa kolaborasi, TKDN-nya bisa ditingkatkan dalam negeri. Mudah-mudahan industri low enthalpy development ini bisa berkembang. Saya pernah bekerja dulu di perusahaan minyak di Sumatera. Itu air panas yang dihasilkan dari produksi sumur minyak di daerah Minas itu temperatur cukup tinggi 200 sampai 20 Fahrenheit ya. Dan itu diinjek kembali ke dalam sumur bahkan harus didinginkan dulu karena peraturan dari KLH. Sayang sekali didinginkan dibuat kolam yang panjang besar sehingga dia menguap dengan air circulation. Padahal kalau itu ditangkap energinya oleh Ormat mungkin udah jadi listrik. Nah, ini hanya sekedar masukan saja. Terima kasih Pak Remi. Baik, Pak. Ya, Langsung aja Pak ditanggapi. ya, ya, ini masukannya ya. Terima kasih ini masukannya. Memang terkait dengan apa kita kolaborasi dengan industri di Indonesia, memang kita sudah ada wacana ke sana. Karena memang selain selain untuk targetnya untuk ya tentunya kan mengurangi biaya biaya delivery atau biaya lead time dari peralatan-peralatan itu sehingga bisa mendapatkan biaya produksi untuk pembangunan untuk penyediaan equipment itu lebih murah. Dan di luar itu juga kan kita juga punya target meningkatkan TKDN gitu. Nantinya dengan kita melakukan partnership atau melakukan lokalisasi lah, lokalisasi untuk pabrikan sebagian komponen dari pembangkit PLTP binary itu di Indonesia, ya mungkin bekerja sama dengan mitra lokal di sini gitu ya. Artinya itu kan upaya kami juga untuk meningkatkan TKDN di Indonesia gitu. Itu sudah menjadi menjadi apa menjadi visi format juga sih sebenarnya untuk mendevelop pabrikan di Indonesia gitu. Kemudian juga terkait dengan air panas yang ada di Duri ini juga kebetulan saya baru minggu lalu ada rapat terkait dengan ini urusan di air panas ini dari lingkungan lingkungan SKK Migas ya, artinya di Pertamina ya. Salah satunya adalah Duri gitu. Dan kami juga mungkin dalam waktu dekat ada rencana untuk melakukan asesmen terkait dengan potensi resource-nya itu gitu. Mudah-mudahan sih ya jumlah flow rate airnya cukup besar sehingga kita bisa mengenerate kapasitas pembangkitan yang cukup gitu ya. Karena sekali lagi kenapa kami untuk di bawah 5 megawatt itu bukannya kami nggak bisa ya, tapi karena memang sekali lagi untuk kapasitas-kapasitas kecil itu kalau untuk geothermal itu memang
karena ada drillingnya gitu loh. Ada drillingnya tuh kalau dia hanya menggunakan untuk 5 mega untuk total project itu kayaknya ekonominya susah, berat untuk kita follow up itu. Artinya memang sekali lagi bukan bukan kitanya. Kalau di kita juga sebetulnya di Ormat sendiri ada juga kapasitas kecil itu di bawah 5 mega. Kita awalnya kan justru kapasitas yang kita kebangun itu rata-rata 500 kW sampai 1 mega gitu. Tapi dalam perjalanannya kita mulai shifting karena memang sekali lagi kita tujuannya kan dengan memperbesar kapasitas pembangkitan PLTP per unitnya itu tujuannya itu kan efisiensi di sisi capex-nya gitu loh. Artinya kita bisa memberikan biaya pembangkitan dari untuk recovery capex-nya tuh yang murah gitu. Makanya kita punya threshold 5 mega itu gitu. Ya mungkin itu Pak tanggapan dari saya terkait komentar atau pertanyaan dari Pak tadi ya. Erwin ya. Ya, Pak Erwin Kasim. Satu lagi boleh Pak, kalau diizinkan. Silakan buat Pak Erwin. Terima kasih Pak Aldi. Saya pernah membaca mendengar ada teknologi geoplatonik. Jadi air diinjek dari permukaan kedalaman Betul, batuan panas sampai 10.000 betul. 5.000 kilometer Mm, meter itu nanti betul. keluarnya air panas atau dari steam. Sehingga di atas bisa dipakai steam turbin atau Mm, RC. Tinggal teknologi mana yang lebih efisien. Apakah Ormat juga sudah melirik ke sana Pak? Karena sudah dikembangkan itu di Amerika maupun di Iceland kalau nggak salah. betul Terima Pak. kasih. Kita sih mungkin kalau untuk studi ke arah situ secara intensif sih belum ada ya. Artinya memang kita udah tahu itu bahwa memang kan tadi saya bilang bahwa secara normal kerak bumi itu temperatur di dalam ke dalam gradien termalnya itu kira-kira sekitar 2 sampai 3 derajat per 100 meter gitu. Artinya ini di luar anomali panas bumi ya. Kita selalu mendapatkan karena kan ada mantel kan bumi kan ada core, ada mantel, ada keraknya. Kerak bumi kan kira-kira ketebalannya kira-kira sekitar 50 sampai 100 kilometer. Nah, di gradien termalnya itu kan itu kenaikan temperatur sampai kedalaman 100 meter itu rata-rata antara 2 sampai 3 derajat Celcius. Kalau ada anomali panas bumi itu bisa sampai 10 derajat per 100 meter. Tapi itu ketika ada magma yang naik sampai ke permukaan ke atas itu, artinya 6 kilometer di bawah permukaan tanah, magmanya naik karena ada gunung api. Nah, itu kan jadi anomali termalnya jadi lebih lebih beda gitu. Karena ada anomali termal. Tapi secara umum di semua tempat itu gradien termal kedalaman itu sekitar 2 sampai 3 derajat Celcius per 100 meter. Artinya dengan kita mengebor sampai kedalaman tadi di atas 5.000 meter, kita pasti mendapatkan temperatur di atas mungkin 150 derajat sampai 200 derajat Celcius gitu. Dan kita bisa menciptakan, nah, memang sudah dikembangkan itu yang namanya EGS, Enhanced Geothermal System. Artinya kita menciptakan reservoir artifisial gitu ya dengan kita menginjek air panas, menginjek air, kemudian eh, airnya kita panaskan di dalam reservoir artifisial tadi yang diciptakan crack di bawah permukaan tadi di bawah di kedalaman 5.000 meter lebih gitu. Itu kan pasti punya temperatur ambiennya tinggi tuh ya di atas 200 150 derajat Celcius. Kemudian kita tarik lagi, kita lifting lagi si airnya, artinya siklusnya tertutup dan itu memang sudah ada dikembangkan gitu. Kalau kami sih cukup kalau yang fluidanya sudah ada di atas, kami bisa siapkan pembangkitnya gitu, ORC-nya gitu. Tapi untuk teknologi pengeborannya dan lain-lain itu mungkin itu bicara masalah teknologi yang lain gitu. Artinya itu mungkin ada perusahaan lain yang memang dedicated ke sana gitu loh. Ya itu memang menarik Pak. Itu mungkin solusi untuk jangka panjang. Artinya kan kalau resource panas bumi yang sekarang konvensional ini kan seperti yang vulkanik atau non vulkanik itu kan karena memang ada anomali termal yang naik ke permukaan sehingga gradien termal yang kita dapatkan tuh bisa 10 derajat Celcius per 100 meter. Artinya dengan kita mengebor hanya 2.000 meter kita bisa mendapat temperatur sekitar 200 derajat ke atas gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi itu semuanya sebetulnya bisa kita tambang di mana aja gitu. Karena memang kan itu kan gradien temperatur yang normal gitu di kerak bumi gitu. Kan itu sepakat Pak. Terima kasih Pak. Baik, itu teknologi saya ingat saya istilahnya dulu hot dry rock ya Pak ya. Ya, hot dry rock betul Pak. Berikut kita undang partisipan yang masih hadir untuk angkat tangan bertanya atau
bagi ilmu. Saya lihat banyak ini pelaku-pelaku bisnis ada di forum ini. Silakan. Sambil menunggu mereka, saya daulat ini Pak Heru Agung yang sudah menuliskan beberapa kalimat di kolom chat. Silakan Pak Heru Agung. Karena tidak monitor, saya bacakan aja Pak ya. Mohon izin bertanya, apakah Ormat merekomendasikan juga selection material merujuk ke NACE standar apabila NCG non condensable gas dalam hal ini konsentrasi H2S-nya tinggi. Ah, ini saya tidak jelas juga ini yang Ya, ya. frasa terakhir. Mohon diperjelas Pak Heru Agung bila monitor. Kalau tidak ada silakan Pak Remi tanggapi seadanya Ya, aja. ya mungkin saya tidak terlalu tahu detail terkait standar yang dimaksud ya. Tapi intinya gini, tadi kan saya sudah sebutkan kalau NCG yang terkandung di dalam fluida geothermal itu lebih dari 2%. Artinya NCG itu kan biasanya kan kalau di panas bumi itu umumnya adalah CO2 yang majoritas CO2 memang. Yang kedua adalah H2S gitu loh. Nah, jadi ketika kandungan NCG secara total itu ada 2%, di atas 2%, ya artinya baru kita menggunakan apa? Menggunakan baru teknologi Ormat tuh lebih binary itu menjadi opsi dibanding teknologi konvensional. Nah, selebihnya kalau memang masih di bawah itu ya masih pakai teknologi steam conditioning turbine biasa gitu loh, masih bisa beroperasi. Ya mungkin itu ya, tapi tadi pertanyaan seperti itu kan Pak ya? Ya kurang lebih Pak, saya juga nggak terlalu jelas ini pertanyaannya. Ya, tapi kalau Orangnya tadi juga terkait nggak mau bicara ini. pemilihan pemilihan material sih, saya pikir kita ngelihat dari eh, pH-nya aja, pemilihan material dari tubing ya, tubing-tubing di heat exchanger. Kita ngelihat dari pH-nya dari siapa, si geothermal ketika rendah ya kita menggunakan eh, stainless steel atau duplex tadi gitu. Oke, berikut. Kembali dari Pak Heru Agung, tapi saya skip saja. Nah, ini dari Yudianto Hasan. Saya lihat orangnya masih ada. Silakan, Brother Yudi. Kalau masih monitor, ya udah. Permohonan teman saya ini saya bacakan Pak. Mohon kalau berkenan email Pak Remi kalau bisa di-share. Ada yang mau kami diskusikan. Oh, siap, siap. Nah, email, alamat email, dan juga saya lihat ada yang bertanya nomor HP. Itu ada di panitia. Nanti hubungi Ya, saja panitia yang sudah menuliskan nomor HP dari narahubung ya, Pak. panitia. Silakan. Berikut lagi-lagi dari Pak Yudi nih. Saya bacakan karena ini orang ini hebat sekali nih. Kalau X oil or gas well Oke, idle bisa jadi opsi ya? Pertanyaan untuk Pak Remi. oke. Nah, sebetulnya ya eh, itu sangat memungkinkan ya. Artinya memang biasanya kan ketika sumur-sumur migas atau sumur crude oil ya, khususnya ya, crude oil yang sudah menjelang decline gitu loh. Biasanya fraksi airnya kan besar tuh, mungkin di atas 90% kali fraksi air sisanya baru crude oilnya gitu. Nah, itu kan biasanya memang kalau di daerah apa batuan basin itu atau sedimentary basin itu memang ada yang punya anomali termal gitu. Nah, jadi memang kalau memang flow rate-nya besar, artinya apa volume air yang bisa diambil itu besar, ya
tentunya dengan temperatur yang di atas 100 derajat Celcius itu bisa kita konversi. Itu sangat memungkinkan sih. Karena sekali lagi kami juga lagi mau studi nih terkait dengan itu gitu loh di beberapa lapangan minyak yang punya Pertamina gitu. Jadi memang sebagai ini aja referensi aja kita untuk membangkitkan eh, kapasitas PLTP binary bukan binary apa pembangkit binary itu kapasitas 5 mega itu kita hanya membutuhkan kira-kira flow rate airnya tuh sekitar 800 sampai 1000 ton per jam air panas dengan temperatur 100 derajat Celcius itu loh. Kita bisa membangkitkan sebesar 5 megawatt tadi gitu. Nah, jadi itu sebagai referensi awal. Jadi selama memang karena kan binary itu kan sebetulnya apa variabel yang utamanya kan cuma dua aja kan. Ada tiga gitu loh. Pertama ada apa temperatur dari fluidanya atau heat source-nya. Kedua adalah volume fluidanya atau flow rate-nya gitu loh. Yang ketiga adalah ambient temperatur gitu loh. Ambient temperatur temperatur di lingkungan setempat gitu. Ketika karena ambient temperatur kan menjadi heat sink-nya dari si buangan panas yang kita ambil dari motif fluid tadi gitu. Itu kita buang ke lingkungan kan. Sehingga ambient temperatur itu menjadi referensi itu. Nah, jadi ketika ambient temperaturnya di sekitar itu temperaturnya tinggi, ya otomatis performanya akan turun gitu, performance pembangkitnya. Tapi kalau ambient secara average-nya rendah, itu si performance pembangkitnya akan justru akan lebih naik karena itu menjadi heat sink kami gitu. Jadi memang tiga parameter itu yang biasanya kami perlukan di awal gitu. Artinya flow rate, temperatur dari fluidanya, dan ketiga adalah ambient temperatur di tempat power plant yang akan dipasang itu. Itu yang menjadi uh, apa preliminary informasi yang kita butuhkan. Baik, Pak Remi, saya lihat ini sudah tidak ada lagi yang angkat tangan ini. Padahal banyak pejabat-pejabat SDM Sumatera Selatan ini ada, Dinas SDM. Silakan manfaatkan kesempatan ini. Sambil menunggu mereka berani bertanya, saya Pak mau kasih Ya, tanggapan. Sedikit kita buka lembaran sejarah, Pak. Setahu saya, pembangkit listrik tenaga panas bumi siklus biner itu pertama kali dibangun di Republik ini di Lahendong betul. tahun 80-an. Itu pembangkit prototip uji coba Ya, dilakukan oleh BPPT. ya, Sayangnya itu menjadi besi tua, entah kenapa saya kurang tahu. Dia memanfaatkan fluida yang keluar dari separator. betul. Fluida yang kering itu masuk ke turbin sistem single flash ya, single flash. Hmm. Dan sekarang setahu saya di area panas bumi Lahendong sudah ada dua unit PLTP siklus biner. Ya, Nah, itu juga ini sekaligus klarifikasi menggunakan fluida binary. eh, air panas sebenarnya Pak ya, yang dari Betul, betul. separator. Dua-duanya itu dua unit. Ya, Satu adalah prototipe juga, uji coba juga menggunakan dana riset dari Jerman itu. JT betul, apa saya lupa itu. Itu tidak ya, berfungsi Pak. Saya betul. dengar tidak berfungsi. Dayanya 500 kilowatt. KW. Ya, Nah, saya tertarik mungkin kita bisa hidupkan itu kerjasama. Saya bisa bersedia menjadi lokal partner baik secara personal bila mungkin Pak ya dengan Ormat maupun secara institusional dengan Universitas Samratulangi. Untuk yang satu itu yang sudah hampir mungkin hmm. kalau dibiarkan terbengkalai besi tua lagi seperti Yang pertama. sejarah tahun 80-an berulang ini tahun 2020-an. Ya,
Karena itu kelihatannya ada mismatch antara perencanaan dan pengoperasian. Oh, Sudah mungkin dihibahkan ke salah satu lembaga lagi, dengar-dengar BRIN. Tapi BRIN nggak punya anggaran untuk memperbaiki. ya dulu BPPT Pak. Ya dulu BPPT ya. Sekarang Betul. saya dengar-dengar ya nggak tahu juga, perlu klarifikasi. Itu sudah dilimpahkan ke BRIN. Hmm. Jadi PLTN, PGE, Pertamina Geothermal juga nggak berani ngutak-ngatik itu satu. Betul. Dan yang kedua katanya ini yang berhasil beroperasi. Saya kira mungkin itu ada tangan Bapak itu sebagai engineer di. Iya, iya. Betul Ya, Pak? enggak, itu yang terakhir itu yang 500 kW lagi itu bukan dari Ormat tapi dari eh, Cina, Pak. Esan. Oke. Esan, Esan, oh, ya itu waktu itu memang dia kerjasama sama Yokogawa. Yokogawa tuh yang sebagai kontraktornya, provider teknologinya Kesan ini dari Cina gitu. Oh begitu. Kalau Hmm. begitu Pak, kalau Ormat tertarik untuk bikin unit ketiga, ajak-ajak Oke, saya Pak ya. siap-siap. Jadi Baik gini secara Pak, personal maupun institusional saya bisa ya, me- membawa jadi bendera memang Universitas Samratulangi. ya memang kita kebetulan kan kebetulan sebelum ini kan kita ada joint study dengan PGE ini dengan Pertamina Geothermal Energy. Ya. Jadi joint study-nya tuh salah satunya adalah outputnya adalah melakukan optimalisasi lapangan Pertamina Geothermal Energy existing gitu loh. Mulai dari Lahendong, kemudian pokoknya yang ada di PGE lah, konsesi-konsesi geothermal ya. Nah, salah satunya adalah Lahendong gitu loh. Jadi Lahendong itu memang terdiri dari eh, ada lokasi yang namanya Tompaso ya, Tompaso, Ya, kemudian yang ada di eh, Lahendong itu sendiri, Lahendong kalau nggak salah unit betul. 1, 2, dan 3, 4 lah. Di unit 1, 2 itu dipasanglah ada dua pembangkit tuh. Kita juga lihat itu pembangkit yang dibikin oleh Jerman sama satu lagi pembangkit yang baru itu dari Kesan Yokogawa itu gitu. Dan yang dari yang kita lihat yang untuk apa yang dari Kesan itu yang dari Jerman dengan BPT dulu itu memang karena itu kalau saya ngelihat sih memang agak kompleks ya sistemnya karena memang dia menggunakan 3 fluida mulai dari Hmm. fluida geotermalnya kemudian ada air panas yang menjadi media lagi jadi fluida geotermal itu dipakai untuk manasin air gitu loh demin water gitu loh. Demin waternya baru dipakai lagi untuk memanaskan fluida kerja untuk yang memutar turbin itu jadi ada 3 fluida yang ada di situ Hmm. dan masalahnya itu memang sebetulnya kalau saya lihat sih lebih banyak karena banyak kebocoran gitu loh di flank-flanknya atau di sambungan-sambungan dari piping dan tubingnya gitu. Itu yang menjadi isu utama. Makanya sekali lagi pengembangan PLTP itu kan ya butuh tidak hanya sekedar jadi barang gitu ya, tapi bisa membuktikan ada durability lifetime-nya bisa terjaga gitu. Nah ini yang jadi masalah gitu karena untuk mencapai itu agak sedikit butuh pengalaman panjang untuk improvement nih. Kemudian yang terakhir itu yang dari Kesan. Nah dari Kesan juga bisa dibilang itu kan pilot project juga mungkin ya buat Kesannya di Lahendong. Sehingga masih banyak yang perlu diimprove dari terkait dengan pembangkit yang sudah terpasang sekarang. Walaupun itu sudah berjalan, tapi saya dengar sih batuk-batuk juga gitu loh si PLTP yang 500 kali ini gitu. Sampai sekarang belum lancar 100% lah PLTP itu gitu. Walaupun sudah di COD kan di tahun tahun 2022 kalau nggak salah ya. Nah sampai sekarang tuh nggak lancar berjalan sesuai dengan desain kapasitinya gitu. Oh, Jadi yang masih dari ada, Cina itu pun masih batuk-batuk ya, Pak? betul. Jadi mungkin masih tidak sesuai dengan eh, saya juga tidak tahu detail tapi saya dengar karena kan saya beberapa kali ke sana juga kan ke PGE di Lahendong itu gitu. Ada masalah mungkin availability-nya tidak seperti yang diharapkan lah availability Oke. pembangkitnya gitu. Nah, nah kami itu rencananya malah meminta sudah melakukan joint study tadi dengan PGE untuk di Lahendong itu adisional kapasitas yang bakal dipasang baru lagi itu teknologi binary tentunya manfaatin air panas yang available itu 15 mega Pak malah. Jadi itu Oke. mungkin akan ditenderkan oleh PGE mungkin ya di tahun ini gitu loh rencananya gitu.
Itu pakai teknologi langsung dari sumur atau yang buangan dari separator, Pak, fluidanya? Yang Itu dari 15 separator, megawatt. Pak. Ah, Dari mantap. separator, betul. Dari Jadi, separator di Lahendong 56, Pak. oke, Yang punya Pertamina ya. ya. Di mana itu kampung bapak saya, Pak, Tompaso. Tompaso kan. Saya berapa kali tuh ke sana ke Tompaso itu melihat lokasi tapak sama sama apa Oh, bagus. Jadi kondisi dari existing. bisa dapat 15 megawatt ya. Ya, rencana 15 mega dari resource yang available ya. Yang ada di sana Ya. air panas yang tersedia di separator ya. Oke, baik Pak, itu saja Pak dari saya. Siap. Mudah-mudahan kalau ke Manado jangan lupa saya Pak ya, kontak-kontakan Siap. kita. Sip, Pak. Bapak Manado domisili atau di Jakarta nih? Saya ini studio dari Manado, Pak. Oh, dari Manado. Oke. Iya, Siap, saya siap. Kagatrik cabang Manado. Siap, Pak. Kagatrik UI cabang Manado. Baik, kalau tidak ada lagi yang Oke. bertanya atau berpendapat, kita masuki bagian penutup, closing statement dari panelis, juga dari narasumber, terakhir dari pembina kita, Bang Jarman. Dari panelis saya lihat yang sudah agak siap ini. Silakan Bang Amin, setelah itu Pak Joko, setelah itu Pak Sumaryadi bila masih hadir. Oke, terima kasih Bang Adi. Ya, jadi ya saya cuma mengingatkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Remi untuk Indonesia bagian timur. Kalau nggak banyak, sebagian besar ada potensi PLTP, tapi bebannya nggak ada. Ya, ini mungkin tugas pemerintah dalam hal Siap. perencanaan. Ya, jadi tugas pemerintah. Jadi kalau bisa integrated planning, jadi perencanaan terpadu. Jadi gitu. Jadi buatlah sentra-sentra beban listrik di daerah yang punya potensi sumber daya listrik ya. Jadi sekali lagi katakanlah tadi di mana di Pulau Buru apa sebagainya. Jadi gitu. Jadi memang tidak bisa diharapkan swasta. Jadi harus pemerintah yang membangun. Ya mungkin kalau nggak salah itu tugasnya Bappenas mestinya. Nggak tahu. Waktu merencananya itu kalau saya lihat itu semua ego sektoral. Jadi nggak pernah terpadu. Ya jadi nggak integrated. Adanya diferensial menurut. Jadi integralnya yang nggak pernah. Kira-kira itu. Jadi sekali lagi ini banyak kasus juga gitu. Ya, jadi banyak potensi sumber daya alam, sumber yang bisa dikonversi jadi tenaga atau energi, ya terutama energi listrik, tapi bebannya nggak ada, bebannya jauh. Jadi mungkin itu pesan saya. Terima kasih, Bang Adi. Baik, Bang Amin. Kita lanjut sekarang ke Pak Joko. Silakan, Pak Joko Abumanan. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Sorry. Ya, jadi eh, sangat menarik ya dengan masuknya teknologi-teknologi baru, baik itu dari Ormat maupun Kaisan, maka yang bisa terutilisasi untuk geothermal di Indonesia itu langsung meningkat. Nah, saya dengar itu Sarula masih punya potensi sampai 550 Pak ya dari Betul. sisa binernya ya. Wah, tinggal Ya, kita betul, tunggu Pak. aja lah. Kebetulan kan 275 udah di situ di Sarula ya. Siap, Artinya betul. evakuasi no problem, customer udah cocok lah ya. Karena di seluruh Sumatera beban terbaik itu adalah di Sumatera Utara. Betul, Sedangkan betul. sumber listrik itu terus terang banyak di selatan ya. Sekarang ada di tengah, di selatan. Sedangkan di utara relatifly potensinya hanya hidro lah. Nah ini mudah-mudahan Sarula yang punya potensi sampai 550 megawatt ini bisa bisa berkembang ya. Selamat buat Ormat lah. Dan saya Siap. pikir ini menjadi di tempat-tempat remote area lainnya, termasuk ada Iya. di mana ada di Lembata ya, di Lembata, di Lembata, Alor, betul. di Aru. Wah, luar biasa lah. Mudah-mudahan ini Hmm. juga bisa apa terutilisasi geothermal. Sekali lagi selamat buat Pak Remi, salam buat Siap. keluarga. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Baik, saya lihat Pak Sumaryadi sudah tidak ada. Mungkin ada kesibukan lain. Bang Jarman biasanya masih monitor nih. Silakan Bang Jarman.
Tidak ada. Lanjut langsung Pak, closing statement dari narasumber kita, Bapak Remi Harimanda. Baik Pak, Silakan Pak Direktur. baik, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi kami tentunya hormat di Indonesia tuh menjadi dengan teknologi yang tentu menjadi salah satu solusi lah untuk apa pengembangan geothermal di Indonesia sekarang itu. Apalagi sekarang kan potensi kita tuh 23 gigawatt tuh masih sekitar 20 gigawatt yang belum terutilisasi menjadi pembangkit. Artinya kalau kita menggunakan kecepatan growth PLTP yang sekarang berlangsung itu mulai dari tahun 80 sampai sekarang itu kan growth-nya kan kira-kira sekitar 100 megawatt per tahun tuh pertumbuhan PLTP-nya. Artinya sangat lambat tuh kan. Kalau kita mau mengutilisasi 20 gigawatt kan artinya butuh 200 tahun untuk mengutilisasi semuanya gitu. Nah, diharapkan dengan kehadiran Ormat bisa mengakselerasi pertumbuhan PLTP di Indonesia ke depannya gitu. Karena ini sekali lagi PLTP itu menjadi primadona juga sebetulnya dari kacamata PLN ya, karena merupakan baseload provider yang tinggi gitu loh. Kami bisa memberikan capacity factor lebih dari 90% gitu loh. Dibanding dengan pembangkit-pembangkit lainnya, mungkin PLTP ini menjadi salah satu yang terbaik buat menjadi baseload provider gitu. Sekali lagi memang kami eh, juga punya visi juga terkait dengan tadi menaikkan isu TKDN dan lain-lain gitu di mungkin itu Pak. Terima kasih atas kesempatannya buat saya, buat kami dari Ormat untuk memberikan presentasi di sini. Baik, Terima kasih. kita akan segera tutup, tapi kalau Pak Remi masih ada waktu, kita buka lagi untuk ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, saling kenal. Boleh, boleh. Mungkin ada yang masih segan-segan di forum yang direkam. Mungkin ada bagian-bagian yang off the Oh ya, record. mungkin gini, saya mungkin agak sedikit klarifikasi ini, bukan klarifikasi ya. Jadi sebetulnya gini, sebetulnya eh, tadi kan total capex di pengembangan panas bumi di Indonesia itu antara 4.500.000 sampai 5,5 lah itu secara average ya. Bahkan ada juga sih yang lebih dari 5.500.000 ya. Tapi kalau misalnya let's say 5 juta dolar lah kita spending mulai dari hulu sampai hilir dengan durasi waktu yang tata waktu yang hanya 5 tahun, kemudian porsi pembiayaan itu dia 70%, itu sebetulnya tarif itu bisa ya 8 sen lah. Artinya bisa kompetitif itu loh. Karena sebagian juga kan PLTP yang berjalan sekarang kan tarifnya ada juga yang di bawah 8 sen itu. Artinya memang ada beberapa lapangan yang memang karena site spesifik itu kebetulan mudah atau mungkin produktivitas sumurnya bagus, artinya dia capex-nya tidak besar. Artinya ada juga pembangkit yang bisa beroperasi dengan biaya pembangkitan yang kompetitif gitu loh. Tapi Baik, sekali lagi, yang jadi masalah kan karena PLTP itu pengembangannya penuh dengan ketidakpastian, ketika dia bergeser menjadi 10 tahun, itu udah otomatis, Pak. Minta tarifnya pasti di atas 8 sen tadi, jadi 10 sen, 11 sen gitu. Mungkin itu, Pak, sebagai tambahan aja tadi klarifikasi terkait tarif ya. baik Pak. Jadi untuk bisa capai 8 sen US dollar per kWh, itu Ya, bila biaya investasi atau capex-nya itu 5 juta US dollar Pak ya, harga tengah. ya, 5 juta US dollar dengan tata waktu yang sesuai ya. Artinya Ya. tidak molor menjadi 8 tahun atau 9 tahun. Kalau dia memang berdasarkan regulasi tadi tuh 5 tahun kita bisa on time dengan kondisi itu, tapi kan sulit nih untuk mencapai itu karena memang banyak constraint-nya kan. Nah, itu sepertinya dengan kapasitas 100 mega bisa mencapai tarif seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ngolor ya udah banyak pasti udah repot itu dengan karena IR-nya kan harus tetap diambang di atas IR projectnya mungkin di atas 10% atau 12%, tarifnya harus tinggi gitu gitu Pak. Ya Pak, jadi 5 juta US dollar itu per megawatt listrik Per Pak ya. megawatt ya, per megawatt pembangkitnya gitu ya. Ya, ya, ya. Kapasitas terpasangnya 5 megawatt, 1 megawatt, ya rata-rata capex-nya 5 juta US dollar. Betul. Itu bisa lebih murah lagi mungkin Pak ya kalau ambil fluida dari buangan Ya kalau separator ya. kalau hanya sekedar ngambil fluida dari buangan karena kan itu kan terbagi secara total capex kan
itu mungkin rata-rata ini 3 juta dolar buat upstream developmentnya, Ya, 2,5, pokoknya 60% tuh buat upstream development, 40% buat downstream development gitu. ya. Artinya untuk pengembangan sumber daya itu 60%. Nah, kalau ini bisa ditekan 60% ini yang bisa membuat menjadi mungkin di bawah 5 juta dolar gitu. Oke. Ya, ya. Jadi bisa lebih di bawah 8 sen ya kalau pakai fluida buangan separator. Nah, kalau sekedar buangan separator kan kita hanya add-on aja kan. Itu kan hanya capex buat pembangkit mungkin 2.500.000 per mega. Artinya kalau Hmm, hanya di situ mungkin tarifnya malah bisa 5 sen per kWh, apa 6 sen per kWh gitu. Nggak perlu oke. tarif yang total project kan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Kita tutup dengan Baik, lagu penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kembali lagi penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Pak Reni Harimanda, juga kepada para panelis yang masih hadir, Pak Amin Rarjo, Pak Joko Abumanan, dan juga panelis yang sudah tidak ada. Kami ucapkan terima kasih Pak Sumaryadi. Dan Bang Jarman juga terima kasih, serta teman-teman dari LSK, dari ESDM, juga dari PLN. Saya lihat ada ini PLN Manado, Saudara Utrecht. Terima kasih atas kehadirannya. Juga dosen Unima hadir, saya lihat, Jentiko. Dan semua yang masih bertahan, sekitar 70 orang, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai baik, Pak. jumpa minggu depan dalam topik yang akan kami umumkan berikut dengan narasumber seorang direktur dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Operator, Baik. silakan lagu penutup. Bagimu Negeri.